Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novalino Devio Junari dengan NPM 24011100043. Kali ini saya akan membacakan hasil analisis sistem login index.php dan user.php menggunakan topologi SDLC dan metode Agile. Langsung saja ke latar belakang. Dalam pengembangan aplikasi berbasis web, fitur atau autentikasi atau login merupakan salah satu komponen dasar yang harus dimiliki oleh hampir setiap sistem informasi. Fitur login berfungsi sebagai mekanisme pengaman untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses halaman atau data tertentu. Oleh karena itu, proses login harus dirancang dengan baik, mudah digunakan, dan memiliki struktur kode yang jelas. File index.php dan user.php yang dianalisis pada proyek ini merupakan implementasi dasar dari proses login menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan pendekatan Object Oriented Programming atau OOP. File user.php berperan sebagai kelas yang menyimpan data pengguna melalui properti dan metode setter dan getter. Sedangkan file index.php berfungsi sebagai halaman atau muka yang menerima input username dan password dari pengguna. Kemudian melakukan validasi sederhana untuk menentukan apakah proses login berhasil atau tidak. Meskipun masih dalam bentuk sederhana dan belum terhubung dengan database maupun sistem keamanan lanjutan, struktur dasar ini penting sebagai fondasi awal sebelum dikembangkan menjadi sistem autentikasi yang lebih lengkap. Untuk memastikan bahwa pengembangan berjalan secara terstruktur dan dapat ditingkatkan di masa depan, analisis dilakukan dengan menggunakan topologi SDLC dan metode Agile, sehingga sistem dapat dinilai dan perspektif pengembangan perangkat lunak modern dan yang fleksibel, bertahap, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Selanjutnya, tujuan dari analisis ini untuk menyediakan implementasi login dasar, mempelajari struktur OOP dalam PHP, melakukan validasi input pengguna, menganalisis sistem menggunakan SDLC, mengaplikasikan metode Agile dalam rencana pengembangan, menjadikan dasar untuk pengembangan sistem yang lebih kompleks. Selanjutnya ada metode. Dalam penelitian dan analisis sistem ini digunakan dua pendekatan utama yaitu metode System Development Life Cycle atau SDLC dan metode Agile. Kedua metode ini digunakan untuk memahami proses pengembangan sistem secara terstruktur sekaligus memberikan fleksibilitas dalam evaluasi serta peningkatan sistem. Selanjutnya ada pembahasan analisis topologi SDLC. Topologi SDLC memiliki 7 tahapan utama. Yang pertama ada planning, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada design, yang keempat ada implementation, yang kelima ada testing, yang keenam ada development, yang ketujuh ada maintenance. Yang pertama planning atau perencanaan. Pada tahap perencanaan sistem yang ingin dibuat adalah fitur login sederhana dengan menggunakan OOP atau Object Oriented Programming. Kebutuhan utamanya itu membuat form login yang berisikan username dan password, proses validasi input, kelas user untuk menyimpan data user. Sistem ini hanya bertujuan sebagai contoh login dasar tanpa database. Yang kedua adalah analisis. Analisis kebutuhan fungsional. Pengguna dapat memasukkan username dan password. Sistem menerima data via metode POST. Sistem memvalidasi apakah input kosong. Sistem menampilkan sistem berbasis atau gagal, berhasil atau gagal. Kebutuhan non-fungsional, kode sederhana dan mudah dipahami, berjalan pada server PHP tanpa konfigurasi tambahan, tidak membutuhkan database. Temuan pada analisis kebutuhan, tidak ada keamanan atau password hashing, tidak ada penyimpanan data pengguna. Validasi sangat sederhana, hanya cek kosong atau tidak. Yang ketiga ada desain atau perancangan. Desain sistem terdiri atas kelas user yang menyimpan username dan password, index.php yang menampilkan form, memproses data, dan menampilkan output, arsitektur berorientasi objek namun masih minimal. Yang keempat adalah implementation atau implementasi. Hasil implementasi sesuai desain, user.php berisikan kelas dengan properti private, setter, dan getter. Index.php menggunakan form post dan logika kondisi untuk validasi. Tidak ada database atau penyimpanan data. Yang kelima ada testing atau pengujian. Pengujian dilakukan secara manual. Input lengkap maka login berhasil. Input kosong maka gagal login.
form ditampilkan dengan benar, atau bug atau resiko dalam pengujian, tidak ada sanitasi input, risiko XSS, tidak ada sesi login, tidak bisa dipakai untuk aplikasi sebenarnya, tidak ada database, kredensial tidak benar-benar diverifikasi. Yang kelima, yang keenam, development. Sistem dapat dijalankan di aplikasi Exam atau Laragon, web hosting yang mendukung PHP tanpa konfigurasi tambahan. Yang ketujuh ada maintenance atau potensi pengembangan, menambahkan database MySQL, menambahkan password hashing, menambahkan session untuk login, menambahkan form register, menambahkan UI atau UX yang lebih baik. Selanjutnya ada analisis berdasarkan metode Agile. Yang pertama, produk backlog atau daftar kebutuhan umum. Yang pertama, yang membuat form login dasar itu sudah ada dalam file tersebut. Membuat kelas user sudah ada. Menambahkan validasi input, menambahkan sanitasi input prevent XSS, menambahkan database untuk menyimpan user, menambahkan hashing password, menambahkan session untuk login, membuat halaman dashboard, menambahkan role user atau admin, menambahkan fitur sign up. Yang kedua ada sprint breakdown untuk pengembangan bertahap. Sprint yang pertama login dasar hasil form login plus user validasi input sederhana. Sprint 2 validasi dan keamanan tambahannya sanitasi input struktur folder rapi penanganan error lebih baik. Sprint ketiga integrasi database tambahan tabel user query untuk cek username atau dan password. Sprint 4 hashing password tambahannya menggunakan password hash dan password verify. Yang ke sprint 5, session login. Tambahan session PHP, halaman dashboard, dan logout. Sistem akan berkembang secara bertahap tentang mengulang dari nol. Yang ketiga ada user story. Kebutuhan dari sudut pandang pengguna. Contoh user story Agile untuk sistem ini itu sebagai pengguna, saya ingin memasukkan username dan password agar bisa login. Sebagai admin, saya ingin kredensial diverifikasi melalui database agar sistem aman. Sebagai pengguna, saya ingin tetap login menggunakan session agar tidak perlu login ulang. Sebagai developer, saya ingin password disimpan secara aman agar tidak bisa dicuri. Yang keempat, keuntungan Agile untuk sistem ini. Kebutuhan bisa berubah dan mudah ditambahkan. Setiap sprint menghasilkan versi sistem yang lebih baik, cocok untuk sistem kecil yang bertahap menjadi besar. Feedback bisa diterapkan langsung pada versi berikutnya, lebih fleksibel dibandingkan waterfall. Mungkin langsung saja kita membuat flowchart dari analisis ini. Baik, di sini saya sudah membuat flowchartnya. Flowchart ini menggambarkan langkah-langkah proses sistem login dimulai dari pengguna mengakses halaman login hingga sistem memutuskan apakah pengguna berhasil masuk atau gagal. Oke, dari yang pertama, memulai program. Pada awal proses, sistem menampilkan halaman login index.php yang berisi form untuk memasukkan username dan password. Tidak ada proses lain yang berjalan sebelum pengguna mengisi formulir. Yang kedua, pengguna mengisi username dan password. Pada tahap ini, pengguna memasukkan data login, username, dan password pada form yang telah tersedia. Data tersebut akan dikirim melalui metode POST ketika pengguna menekan tombol login. Selanjutnya ada sistem menerima input login setelah pengguna mengirimkan form. Sistem menerima data POST melalui variabel POST username dan variabel POST password. Sistem memeriksa apakah form benar-benar disubmit menggunakan if variabel server request method sama dengan POST. Tahap ini memastikan bahwa data yang diproses benar-benar berasal dari pengiriman form. Yang keempat, membuat objek user.
Sistem kemudian membuat instance atau objek dari kelas user yang berada di file user.php. Objek ini berfungsi untuk menjalankan fungsi validasi login. Yang kelima, validasi login dalam kelas user. Pada tahap ini terjadi proses inti yaitu pengecekan apakah username dan password sesuai. Dalam kelas user terdapat metode login. Metode ini akan memeriksa apakah username dan password sama dengan data yang sudah ditentukan. Keputusan valid atau tidak. Flowcard menampilkan bentuk discussion belah ketupat atau diamond pada bagian ini. Sistem akan bertanya apakah username dan password sesuai. Hasilnya ada dua kemungkinan. Jika login berhasil, maka sistem akan menampilkan pesan login berhasil. Biasanya sistem yang akan mengarahkan pengguna ke halaman lain, dashboard atau home, namun data dalam file ini hanya menampilkan pesan. Lalu proses pun selesai. Jika login gagal, maka sistem akan menampilkan pesan login gagal, username atau password salah. Pengguna kembali ke halaman login untuk mengisi ulang data, proses kembali ke form login. Selanjutnya proses program pun selesai atau berhenti ketika login berhasil dan tidak ada proses lanjutan atau pengguna berhenti mencoba login. Baik, selanjutnya bagian kesimpulan. Sistem yang dibuat dalam file index.php dan user.php merupakan sistem login sederhana berbasis PHP OOP yang berfungsi untuk memvalidasi username dan password. Meskipun dapat bekerja untuk kebutuhan dasar, sistem ini masih memiliki banyak keterbatasan baik dari sisi fungsi, keamanan, maupun pengelolaan data. Analisis menggunakan kerangka SDLC serta metode Agile menunjukkan bahwa sistem ini berada pada tahap awal pengembangan dan membutuhkan peningkatan lebih lanjut agar dapat digunakan dalam lingkungan nyata. Dari hasil identifikasi masalah, temukan bahwa validasi login masih sangat sederhana dan tidak terhubung ke database. Tidak terdapat keamanan dasar seperti enkripsi password, proteksi session, dan perlindungan dari serangan. Sistem tidak mendukung multi-user, tidak memiliki fitur registrasi, tidak ada dashboard, dan tidak ada manajemen sesi pengguna. Sementara itu, dari aspek kebutuhan pengguna disimpulkan bahwa pengguna akan memerlukan sistem login yang lebih aman, mudah digunakan, dan terstruktur. Sistem harus memiliki kemampuan penyimpanan data dinamis, autentikasi yang kuat, manajemen sesi, serta tampilan yang jelas dan informatif. Pengguna membutuhkan pengembangan fitur-fitur tambahan seperti pendaftaran user, logout, role user, dan integrasi ke halaman lanjutan secara keseluruhan. Sistem ini layak dijadikan dasar prototipe, tetapi memerlukan pengembangan lanjut agar sesuai dengan standar sistem informasi modern. Pendekatan metode Agile akan sangat mendukung pengembangan bertahap dan adaptif sesuai perubahan kebutuhan pengguna. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.